Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Subhanallah, alhamdulillah, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatal arsi wa midada kalimati. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'd, faya ayyuhal mustami'un fi hadzal yaumil idul fitri, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidin wassakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya pada pagi hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan izinnya, dengan ridhonya, dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, juga dengan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hari kemenangan, yaumul aflah, kemenangan yang sudah memerangi hawa nafsu sebulan suntuk kita melaksanakan siyamul Ramadan. Mudah-mudahan itu semua sebagai sarana menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa, senantiasa beriman, dengan kokoh tertancap dalam hati sanubari. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya, melalui Nabinya mengajarkan kepada kita, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kita selesai melaksanakan siyam Ramadan, puasa sebulan suntuk, dan ditempatkan hisabnya, ruqyahnya, kita pada hari ini sama-sama mengumandangkan takbir dan tahmid, rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segalanya, fasilitasnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari petang hingga malam, dari pagi hingga sore. Itu semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita ditempa siam Ramadan sebulan suntuk,
Kita siangnya dilarang untuk makan, untuk minum, bahkan kita dilarang bergaul dengan istri-istri kita pada siang Ramadan. Itu semua adalah puncak daripada pelajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba-hamba yang peka, menjadi manusia-manusia yang memiliki rasa jatine ngerasa, rasa jatine ngerasa. Oleh karena itu, yuk kita pada pagi hari ini kita belajar yang kemarin-kemarin kita merasakan betapa susahnya menjadi orang susah, yang kadang kelaparan, yang kadang tertahan keinginannya untuk makan ini dan itu, susahnya bukan main. Kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memiliki rasa untuk berbagi, rasa untuk berbelas kasih, rasa untuk saling menyayangi. Rasa dan rasa semuanya itu adalah puncak daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi nilainya. Oleh karena itu, ibadah puasa dinyatakan dalam sebuah hadis qudsi, as-saumu li wa ana azidihi. Puasa adalah milikku, kata Allah, maka Allah yang akan memberikan pahalanya, maka Allah yang akan memberikan nilainya, maka Allah yang akan menempatkan perolehannya. Ibadah-ibadah yang lain dapat kita ketahui, dapat kita ajarkan bahwa ibadah-ibadah puasa tidak bisa diketahui berapa nilai dari pahalanya, berapa nilai dari pangkat derajatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia yang mukmin, manusia yang muslim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza mata abdun lil mu'minin, berhadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia, ketika malaikat Munkar Nakir mendatangi, dari arah depan keluarlah cahaya, dari arah belakang keluarlah cahaya, dari arah atas keluarlah cahaya, dari arah kanan dan kirinya keluarlah cahaya. Ternyata hadirin jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika malaikat Munkar Nakir mau menanyai dari arah belakang, cahaya itu pun bicara, wahai Munkar Nakir, tahukah engkau aku adalah amal ibadah puasa yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjaga seorang hamba, seorang mukmin yang meninggal dunia, maka engkau kembali saja untuk tidak jadi menanyai daripada hamba tersebut. Jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pahala daripada ibadah puasa yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat mendatangi dari arah depannya, maka keluar cahaya dan bicaralah cahaya tersebut, wahai malaikat, aku adalah amal ibadah sholat. Bila engkau mau menanyai seorang hamba yang mukmin, maka engkau harus tahu sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abd yaumal qiyamah as-shalah. Pertama yang paling dihisab, dinilai dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perintah sholat.
sholat seorang hamba ini sholatnya lurus, tidak bolong sama sekali, maka aku menjaganya. Kata Nabi, man hafidhu ala sholawatil khamsi khamsuna khisalin akramallah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi, Nabi mengajarkan kepada kita. Kata Nabi, barang siapa menjaga sholatnya, barang siapa yang menjaga daripada sholat 5 waktunya, maka Allah akan memberikan kemuliaan 5 perkara. Yang pertama, di dalam kehidupannya orang tersebut tidak akan pernah susah, alias berbahagia, keluarganya, rumah tangganya, dalam berhubungan dengan manusia yang lainnya, dalam usahanya, dan berhubungan langsung dengan Allah, selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak akan pernah didatangi oleh malaikat Munkar Nakir, ditanyai di alam kuburnya. Yang ketiga, ketika melalui jembatan Shiratal Mustaqim yang katanya tipisnya 7 rambut dibelah menjadi 7, dia bagaikan kilat karena memiliki ibadah sholat yang tidak pernah ditinggalkan. Yang berikutnya, orang tersebut bighairi hisab, tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena nilai sholatnya tinggi, karena nilai sholatnya terjaga. Dan berikutnya, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya, dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tergolong hamba-hamba Allah yang menjaga sholatnya, hamba-hamba Allah yang memenuhi panggilannya, hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya, hamba-hamba Allah yang senantiasa memuja dan memuji kepadanya, hamba-hamba Allah yang selalu berterima kasih atas apa-apa yang telah diberikan. Aku hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa abdah wa a'azza zundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlil ilmi wal khair wa ja'alana min ibadika as-salihin wa ja'alana min ahli sidqil yakin wa ja'alana min ahli siyami ramadan wa ja'alna min ahli salawatil khamsi hifdin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qadra hillatina adrikna ya Allah ya Rasulullah tubda hajatuna wa hajati jama'atana. Allahumma fir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا كاشف المهمات اغفر لنا ذنوبنا وذنوب إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله